Aduh, gue tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kurniawan. Saya di MTA sebagai editor. Program maksudnya yang saya pegang itu ada Children Corner, Dialog Spesial, sama Kesehatan Parenting. 3 berarti. Nama saya Nabil Abdussalam Memran. Program yang saya pegang itu utamanya Masjid ke Masjid. Yang kedua itu Ruhani Hazain. Dan yang ketiga itu program Ansor. Dan tambahannya itu subtitle. Oke, nama saya Fitria Ayu Habibah. Saya di MTA ini ngeditnya program Lajnah Activities, Brainstorm, 360, Islam 360, Bincang-Bincang Mubalig, sama Dialog Spesial. Nama saya Abdul Hamid Ahmad, saya editor Children Corner, terus Terhubung, terus program Sanat Jarot, dan terakhir program Hudam. Assalamualaikum, saya Fadli Mubarak. Saya editor program Indonesiana, Travelings, dan Kesehatan dan Parenting. Apaan nih? Batunya bagus, gue pulang. Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Yeay. Pertanyaannya, pernah nggak sih di tahap pusing atau jenuh banget garap editan dan apa yang kamu lakukan? Pusing pasti lagi ngedit, jenuh banget pasti karena editan karena 3 program terus yang di edit pasti jenuh. Programnya nggak ganti-gantian gitu kan, jadi itu lagi programnya itu lagi kayak ngedit dialog spesial gitu kan, cuman ngeditnya nggak terlalu sulit, terus yang Caspar juga cuman ngeliatin terus tambahin insert, hampir terus-terusan gitu ngeditnya, jadi agak jenuh juga. Pusing sih beberapa ada sih yang bikin pusing editan, cuman nggak bikin pusing banget. Jadi ngatasinnya ya minum terus bercengkrama dengan teman-teman di sekitar, canda-canda ke studio, ya jangan 2-3 menit lah, 4 menitan gitu, ambil napas dulu baru ngedit lagi. Sama nih, 5 juta rupiah buat gua, buat lu. Balik mulu, Awal masuk MTA langsung jadi editor atau pernah menjadi tim produksi bagian apa? Langsung jadi editor. Nggak pernah megang kamera. Sebelum jadi ini pernah sih megang kamera sekali. Itu juga cuma megang aja, nggak disuruh setting, nggak disuruh apa. Suruh megang kamera doang. Bukan megang gitu. Megang doang nih. Bukan megang doang. Lagi mati megang. Bukan, ada program itu apa ABAM ya? ABAM apa ya? Amir apa sih? Amir bertanya. Anggota bertanya. Amir menjawab itu kan. Itu dulu program live streaming. Ya ikut aja. Terus abis itu langsung jadi editor. Disuruh ngedit news, itu juga baru pertama kali, gak diajarin, gak diapa, langsung disuruh ngedit news. Itu lama banget ngeditnya karena ngelihat YouTube dulu kan. Ngelihat YouTube dulu caranya gimana. Itu ngerjainnya dari, kalau nggak salah, dari jam 4 sore baru selesai jam 10 malam. Besoknya? Bukan besok. Seharian? Malam, iya seharian, jam 10 malam itu baru selesai. Padahal hari itu harus dikirim. Ya, alhamdulillah selesai sih. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak teman gairmu nanya pekerjaan kamu sekarang? Pernah. Pernah, terus kerja di mana sekarang? Di MTA, aku bilang gitu. Next.
Coba ceritakan awal pertama kali belajar ngedit. Jadi kan karena saya ini ngambil jurusannya itu broadcast dan teknik produksi, dan aku dari awal masuk kuliah juga aku udah suka banget tuh sama ngedit, jadi udah kayak passion gitu kan. Ya jadi dari situ, dari kuliah udah mulai ngedit-ngedit. Apa nih? Ceritakan suka duka menjadi seorang editor. Nggak ada suka duka sih, suka-suka aja, nggak ada dukanya. Sukanya karena nuangin kreativitas yang kita mau di situ, nambahin sound effect, nambahin grafis-grafis yang kita suka, dan tentu saja dengan persetujuan produsernya dong tentu gitu. Karena saya pribadi kan kalau ngedit itu punya konsep editingnya tuh, jadi ya saya bikinin cerita gitulah di editingnya. Awal masuk MTA langsung jadi editor atau pernah menjadi tim produksi bagian apa? Awal masuk MTA 2010 sih langsung jadi editor. Pernah nggak sih di tahap pusing, jenuh banget garap editan dan apa yang kamu lakukan? Kalau ngeditnya ini sih program studio. Itu nggak usah dimasukin ya. Kayaknya kamu tahu aku sih di setiap pekerjaan apapun itu pernah sih ngerasa di tahap kayak pusing, jenuh juga kayaknya semua pekerjaan ya, bukan cuma di editor aja gitu. Tapi kalau aku sendiri kalau misalkan di tahap kayak gitu ya paling lihat-lihat hasil karya orang biar moodnya naik, ngobrol sama tim yang lain gitu, tim produksi lah atau produsernya gitu, diskusi apalah gitu. Ambil. Siapa dulu? Satu-satu. Langsung aja. Awal masuk MTA langsung jadi editor atau pernah menjadi tim produksi bagian apa? Wow. Awal mula. Oh. Pada zaman dahulu kala. Ada sebuah tempat. Apa ya? Lu mau jawabin jawaban gue? Enggak. Situ kan pertama kali datang sini jadi tukang. Oh iya, pertama kali datang kebetulan kan MTA lagi beres-beres ya. Jadi saya jadi tukang dulu, bantuin Munir pasang-pasang dekorasi meja segala ruangan gitu. Terus bikin video-video kiriman dari pemirsa, ditampilin di YouTube. Setelah itu jadi tim produksi ya, tim produksi jadi kameramen, sekalian jadi produser. Setelah itu baru jadi editor gitu pemirsa. Kan yang milih bapak saya Oh ini rekomendasi dia gara-gara dia jadi editor. jadi editor. Padahal mah bisanya banyak. Pernah nggak sih di tahap pusing atau jenuh banget garap editan dan apa yang kamu lakukan? Nggak pernah. Nggak pernah. Never. Never. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakan suka duka menjadi seorang editor. Nggak ada kayaknya deh, aman. Mungkin kalau yang udah berkeluarga, baliknya tepat waktu kali ya. Bisa ketemu anak dan istri setiap hari. Dukanya kayaknya nggak ada, enak-enak aja sih. Kosong. Mana? Oh. Pernah nggak teman gairmu nanya pekerjaan kamu sekarang? Gak punya teman dia. Gak mungkin ada teman gair. So far belum pernah ditanya. Karena dia nggak punya teman dia. Karena nggak punya teman. Cuma kita doang temennya. Yoi. Anak sedih. Yoi. Sad boy. Oke guys, next question. Ya. Tada. Pertanyaan terakhir. Coba ceritakan awal pertama kali belajar ngedit. Pertama kali belajar ngedit. Pertama-tama dulu awal masuk sini
emang mau jadi editor ya dulu ya? Emang butuh editor ya? Kurang ya? Nah, karena dulu belum bisa, jadi menangkap dulu tuh. Kayak cerita yang tadi di pertama, jadi apalah, kameramen lah, masih subtitle lah. Tapi sampai belajar jadi editor. Apa pertamanya dari YouTube. Situ aja tutor. Karena pertama-tama datang langsung dikasihnya YouTube. Bener, udah. Sekarang saya. Pernah nggak? Pernah diomelin produser nggak? Nggak pernah. Saya ngomelin produser. Ya 10 lah kalau buat editor. 10. PC 10. 10. PC mah PC. tapi enggak nih. Enggak PC ya, kalau buat editor profesional PC is number one. Jadi 10 menurut gua. Menurut saya. Menurut lu, Bil? Kayaknya 80 deh. 1 80. sampai 10. 80 sih. Gimana 80? 8, 80. Nah, benar. 8. Karena 20% tuh skill. Benar. Betul kan? Oke, mantap. PC. Aduh, iyalah kalau ngedit tanpa PC gimana ya? Tanpa kayak makan gula tanpa garam. Enggak ya? Gula tanpa garam. Oh iya. Iya, kalau misalnya editor nggak dikasih PC itu kayak makan sayur tanpa gula dan garam. Penting banget, gak ada PC nggak bisa ngedit. Anak gue juga tahu. Oke. Headphone. Wah, headphone. Waduh. Berapa, Bang? Ini sih masih Abang dulu. di antara 1 sampai 10, ini 7 lah. Headphone 9. Headphone 10. 10. Karena kalau nggak pakai headset pun kita masih bisa ngedit sebenarnya. Masih bisa Iya. dengerin audionya tuh sebenarnya nggak terlalu, masih bisa di hal yang lain ada pakai speaker masih bisa, nggak perlu headphone. Penting juga sih. Cuman nggak sepenting PC. Penting banget ini soalnya buat ngedengerin audio. Cuman kayak kadang kalau misalkan headphone-nya itu terlalu yang kedap suara banget, nggak kedengeran sekitar ngomong. Tapi itu bagus sih justru. Karena saya nggak bisa dengar suara orang dari lain. Oh, Orang luar. benar sekali. Langsung Noise. stres. Benar. Waktu tidur, waduh. Ini mah 10 kali ya. Nah, iyalah. 10, aku 10 juga. 100. 10. 110. Tidur mah pasti perlu. Orang nggak tidur, robot apa? Iya. Ini perlu sekali 10 menurut saya. Waktu tidur, ya 10. Enggak lah. Nggak ada urusan sih kayaknya, tidur aja, ngedit aja. Kalau pribadi mah kayaknya nggak ada urusan. Kalau mau tidur, kalau mau ngedit dah gitu. Nggak ada apa namanya, tuntutan tuh jangan tidur dulu sebelum selesai editan. Nggak ada gitu. Kayaknya editor itu kalau lagi udah deadline, dia nggak kenal waktu tidur justru. Kalau udah deadline harus jam berapapun harus dikerjain dong. Nabil, kamu berapa waktu tidur? Rate-nya? Oh ya, 10. Penting. Oh, penting 10. Penting. Ini mah 5 lah. Ya 5. Cemilan, karena aku lagi diet, jadi 6. 5 ini. Ini mah sampingan Sampingan ya, aja. nggak Mood- mesti ada mood. iya, nggak mesti ada cemilan sambil ngedit. Yang penting air, minum. Betul. Biar lancar otak. Cemilan. Wah, ini. Sebenarnya penting, cuman apa ya? 7 lah. Karena takut kebanyakan nyemil juga. 5.
7 apa 5? 5. Takut. Soalnya kerjaan kami kan duduk, jadi kebanyakan cemilan takut obesitas, gemuk, atau apalagi yang makin manis-manis takut gula gitu. Sebenarnya baik buat ngilangin jenuh, cuman 5 cemilan. Sakit. Wah, ini Obat sakit mah. fix. Kalau gue mah iya ini. Lu sakit mah? Iya, bukan mah lagi nih. Moh. Nggak mau, mau. Pengejal. Aduh. Ini mah enggak lah, kalau pengejal mah. Ini mah enggak kayaknya. 2 lah dong. Satu. Soalnya nggak sakit mah enggak. Ya kan kalau ini kan apa namanya? Sakit mah karena telat makan karena fokus ngedit. Kalau saya mah enggak, kalau saya tetap ngedit makan, nggak ada urusan. Pokoknya urusan kalau ngedit, saatnya ngedit, kalau makan ya makan gitu, nggak harus yang ngedit terus, makan dihilangin. Itu tidak bagus buat diri sendiri. Kesehatan juga nggak bagus. Obat sakit mah, aku nggak punya mah. Nggak kenapa. Jadi paling nggak pernah kena mah. Jadi 1 aja. Obat sakit mah. Apa itu? Buat apa ini? Buat apa? Apaan? Pointer ini mah. Kursor. V, pencet V itu biasanya tuh. Hah? Kalau di Premiere Pro pencet V. Apa ya di Premiere ya? Nggak tahu. Selection tool, pointer tool, kayak gitulah. Semua aplikasi ada selection Selection tool. tool. Oh my god. Gue kira apaan? Mana saya tahu. Ya, tahu. Ya, ada. Terus itu sampai di dalam terusnya ada. Selection. Oh my god. Oh, ini. A nih. Merge apa gitu? merge. Merge tool, lupa. Kalau A gini ya. Kalau ini apa ya? Aduh, di Premiere aku nggak tahu nama-nama itunya loh, Seong nggak tahu. Split tool. Split apa Split ya? slide ya? Bukan. Ini narik apa ini ya? Lupa lagi. Duh, lupa. Merge pokoknya lah. Di nge-stretch gambar gitu, nge-stretch ininya apa namanya? Nge-stretch apa namanya? Timeline-nya. Kalau nggak salah. Wah, nggak tahu sih. Merge kalau nggak, merge gitu tulisannya. Saya merhatiin lagi. Kayaknya split deh, kayak Split. yang penting dikit-dikit lah. Ripple edit. Ripple edit. Ripple. Edit. Oh iya, bener-bener. bener. Yang gabungin ya? Ih, apa nih? Udah pasti ini mah. Cut. Cut tools. Razor. Razer ya? Apa sih nama bahasa Inggris? Razor. Razor, iya. Ah. Razor bener. Razor tool. Nah, bener kan? Razor. Bahasa Inggris silet. Razzle tool. Dah, tuh. Ya, bagi para pemirsa MTA, jangan lupa terus menonton program-program MTA yang tayang di MTA Internasional, MTA 6 Asia sekarang ya channelnya. Karena kan sesuai himbauan dari Huzur juga harus menonton program-program MTA semuanya, bukan cuma Indonesia doang. Semuanya harus ditonton supaya kan banyak apa namanya? Banyak hal-hal yang baik buat rohani juga dan pengetahuan juga mungkin karena ada program baru yaitu Indonesiana juga bagus. Jadi jangan lupa tonton terus MTA Indonesia. Oke? Hah? Program terhubung nanti saja. Baru tayang dia. Program terhubung juga jangan lupa ditonton karena seru juga karena kita semuanya diintegrasi Interogasi. Nah, itu yang benar. Interogasi. Jangan lupa ada saya di terhubung, tonton terus. Pemirsa MT harus nonton karena ngedit itu ya nggak gampang sih gitu.
harus nonton program MTA karena kasihan produsernya capek mikirnya. Bukan capek sih, pusing juga. Terus butuh dukungan juga dari pemirsa-pemirsa anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah di rumah untuk MTA ini agar bisa berkembang lebih baik, disukai banyak orang, konten-kontennya bagus. Pokoknya butuh masukan yang positif buat kami semua gitu. Entah itu kontennya, entah itu cara pengambilan gambar, entah itu cara ngeditnya. Fadli, jangan lupa pemirsa MTA di rumah nonton program-program MTA Indonesia, program terhubung, dan jangan lupa menyaksikan khutbah Jumat setiap hari Jumat. Terima kasih. Bye-bye. Jazakumullah.